Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang telah mengutus dia. Bagaimana mungkin saudara-saudara boleh dikatakan menghormati Yesus kalau Anda menerima doktrin yang muncul belakangan bahwa dia mati terkutuk? Bagaimana mungkin kemudian Anda dikategorikan sebagai orang yang menghormati Yesus? Anda mengaminkan, Anda mengiyakan, Anda menyetujui, bahkan mengamini. Ludah yang menyentuh wajahnya, tangannya merampas pakaiannya, telapak yang menampar pipinya, pentungan yang menghantam kepalanya, tiang yang menggantung dirinya, liang tanah yang telah menguburnya, dan sumpah serapah yang diserahkan kepadanya. Bagaimana mungkin dikategorikan sebagai orang yang menghormati Yesus ketika apa yang ditorehkan oleh catatan-catatan terdahulu tentang dia Anda aminkan, Anda imani, Anda percayai, bahkan Anda jadikan itu sebagai sandaran kehidupan beragama. Sedangkan di dalam pernyataan yang muncul di dalam buku yang sama, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara Bani Israel, dan Bani Israel telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau dia penuh kebenaran, tidak boleh dibunuh. Kalau dia penuh kebenaran, tidak boleh dikutuk. Karena yang dikutuk itu hanya orang yang makan suap, pengkhianat. Yohanes 17 pun mengatakan begini. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apa boleh dikategorikan dipermuliakan ketika oknum ini ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, ditombak, ditonjok, digantung, dibunuh? Apa ini kemuliaan? Tidak, itu penghinaan. Itu kenistaan. Maka Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Matius 7 nomor 15. Penyesat ini memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Makanya Al-Quran menorehkan bahwa mereka akan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah hal yang baik. Padahal sesungguhnya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang merupakan kesalahan. Itu kata Quran. Merasa indah. Qala rabbi bima aqwaitani la'uziyannahum fil ar wa la'ugwiyannahum ajmain. Aku iblis pasti akan menjadikan kejahatan merasa indah bagi mereka yang menjadi pengikutku. Jadi saudara Kristen menganggap bahwa kematian Yesus secara terkutuk itu adalah sesuatu yang indah. Kenapa bisa demikian? Karena diputarbalikkan oleh iblis. Ya, saya kira begitu saudara. Kalau Anda memuliakan Yesus, maka mohon tinggalkan penghinaan-penghinaan terhadap dirinya. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Oke. Kenapa Yesus harus disalib gitu kan ya? Oke, saya pakai data ya. Nah, di sini Yesus itu harus menggenapi nubuatan di kitab ini nih. Yesaya ayat 53, nomornya yang ke-5 nih. Nah, akan tetapi ia ditikam karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan dari karena bulir-bulirnya kita diselamatkan. Jadi sebenarnya yang terkutuk itu adalah seluruh umat manusia, kita semua, karena tidak ada manusia yang tanpa dosa di dunia ini. Jadi untuk bisa menggenapi nubuatan ini harus ada manusia sempurna yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa, untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53 nomor 5 ini. Siapa yang bisa melakukan itu semua? Sedangkan semua manusia tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Semua manusia pernah melakukan dosa. Ada yang kecil, ada yang besar. Sama sekali tidak ada yang sempurna. Untuk itulah perlu Tuhan langsung
agar ada manusia yang sempurna, dia perlu mengirim firman-Nya ke dunia. Nah, nubuatnya di mana? Nubuatnya di Yesaya 63. Yesaya 63 nomor 8 dan 9. Di sini bunyinya, Ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka. Dalam segala kerusakan mereka, bukan utusan ataupun duta, melainkan Ia sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Dialah yang akan menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Berarti yang turun ke dunia itu bukan manusia biasa, berarti firman Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan yang menjadi manusia sendiri. Nah, jadi bukan utusan ataupun duta di ayat ini ya. Bukan seorang duta ataupun utusan, melainkan sang firman Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat mereka. Seperti itu. Makanya kami sangat memuliakan Yesus karena Dia adalah juru selamat mereka. Nah, jadi yang turun ke dunia inilah firman Bapa ya, bukan Bapa langsung, tapi firman-Nya Bapa yang akan menjadi manusia. Jadi bisa dibedakan antara firman Bapa dengan Bapa itu sendiri. Jadi yang turun adalah firman-Nya. Dia yang akan turun, dialah juru selamat mereka. Jadi bukan seorang duta ataupun utusan, melainkan Ia sendirilah yang akan menyelamatkan manusia. Jadi supaya ada manusia yang sempurna dan tanpa dosa untuk menggenapi Yesaya 53 ayat 5 tadi, harus ada manusia yang sempurna, tanpa dosa, tanpa celah, tanpa cacat sama sekali, tidak pernah melakukan dosa dan kebohongan sedikit pun, maka perlu ada manusia yang sempurna. Nah, ialah firman Tuhan itu sendiri di Yesaya 63 ayat 8 dan 9 ini. Jadi kami sangat memuliakan karena berterima kasih karena Dia kami diselamatkan. Jadi seperti Yohanes 3 ayat 16, karena kasih karunia Tuhan begitu besar akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, berarti hanya yang percaya saja yang diselamatkan, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Terus ada lagi, kita buka Matius 20 ayatnya yang ke-28. Matius 20 ayatnya yang ke-28. Nah, ini dia. Ini perkataan Yesus langsung ya. Yesus berkata, sama seperti anak manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang ya. Jadi akan ada kalimat seperti ini, upah dosa adalah maut. Nah, makanya semua orang di dunia ini pasti mati kan, tidak ada yang hidup abadi. Nah, gimana caranya supaya kita memperoleh kehidupan kekal di sorga? Caranya dengan menerima kasih karunia yang diberikan oleh Yesus melalui penebusan terhadap maut bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Di mana ayatnya? Di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini dia. Nih, Yohanes 3 ayat 16 mana ya? Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal gitu ya. Ini jadi kalau mau selamat harus percaya akan kasih karunia yang diberikan oleh Yesus ya. Terus ada lagi nah mungkin itu dulu, nanti kalau itu ditambahin lagi. Terima kasih, silakan. Baik, banyak poin yang harus saya sampaikan ya. Saya baca Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafarika yalu alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun.
Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, membaca buku, agar kamu menyangka bahwa yang dia baca itu sebagian daripada Alkitab. Padahal itu bukan dari Alkitab, bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Tuhan, padahal itu bukan dari berarti Tuhan. Ini kitab palsu, Bang. Sabar Bang, sabar. Ini giliran saya, nanti Anda tanggapi. Kalau palsu itu udah pasti, itu tidak diragukan. Padahal itu bukan dari Allah. Kalau ini saya turun aja deh, maaf ya, maaf. Kita umat Islam nggak bisa tertipu. Itu terjemahan dari kitab. Biarpun Anda dibawa, dengarkan saya baik-baik. Padahal mereka itu mengatakan dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Anda mencoba menipu dengan mengambil kitabnya Yahudi, Yesaya 53. Yesaya 53 itu tidak ada nubuat untuk Tuhan mati terkutuk, nebus dosa-dosa kalian. Itu nggak ada nubuatan seperti itu. Kalau Anda ingin membahas tentang nubuat tentang Yesus, baca di dalam Yohanes 11:45 sampai nomor 57. Itu nubuat untuk Yesus. Kemudian tipuan yang Anda lakukan ketika Anda membaca kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan aku sendirilah Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Tuhanlah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ketika Tuhan mengajarkan Imamat 1 nomor 2 untuk menebus dosa bagi Bani Israel menggunakan domba, apakah domba yang menebus dosa itu? Bukan. Tuhan yang menebusnya dengan menggunakan hewan kurban. Hewan kurban itu hanya media ketundukan kepada manusia. Diperintahkan korbankan hewan, maka tunduklah mereka kurban. Ya, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengorbankan hewan. Korban atau kurban dalam bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi yang menebus itu Tuhan, bukan domba yang menebus, bukan tai sapi yang menebus, bukan. Tapi Tuhan, Tuhan sendiri yang menebusnya. Dengan cara apa? Dengan memberikan syariat. Orang kemudian membuang duri di jalan supaya dosanya dihapuskan. Bukan duri yang menghapuskan, tetapi Tuhan. Makanya ketika Anda membawa Yesaya 63 bukan duta, bukan utusan, berarti sama halnya Anda sudah menolak Yesus. Karena Yesus itu utusan, Yesus itu duta. Berarti bukan Yesus, bukan anak Maria, tetapi Tuhanlah. Nah, itu dibuktikan di mana? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Memang bukan Yesus. Memang bukan Yesus. Yesus duta, Yesus utusan. Ternyata dia hanya alat yang dipakai oleh Tuhan, yang melakukan penebus, yang melakukan kemudian penebusan, yang melakukan kemudian mujizat, tanda-tanda, kekuatan, itu Tuhan melalui perantaraan Yesus. Bukan duri yang menghapus dosa, bukan domba yang menghapus dosa, tetapi alat ini yang Tuhan jadikan sebagai sandaran bagaimana manusia mendekatkan diri kepadanya. Itu yang perlu saudara paham. Jadi Yesus itu duta, Yesus itu utusan. Berarti bukan dia hanya perantara saja. Nah, kembali kepada tema kita. Anda mengangkat materi bahwasanya Anda memuliakan Yesus. Bagaimana mungkin Anda memuliakan, tetapi faktanya Anda mengimani kalau dia itu mati terkutuk. Anda mengatakan kami memuliakan Yesus. Kalau saya tanya, untung Anda cepat lari. Saya tanya, yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu siapa? Yesus. Anda imani, Anda percaya kalau dia mati dalam keadaan kutuk? Percaya? Lah, katanya memuliakan. Kok malah mengutuk? Sedangkan yang dikutuk itu adalah pelaku dosa. Apa dosa Yesus? Tak ada. Ya, jadi baguslah Anda kabur. Sebelum Anda saya sentil, Anda tahu diri. Anda tersinggung dengan saya mengatakan kitab Anda bukan firman Tuhan.
Kemarin ada pendeta yang namanya Leon from mana itu, Yehuda. Itu kelabakan ketika dia sadar, oh ternyata terjemahan itu bukan firman Tuhan. Nah yang Anda baca itu terjemahan, itu bukan firman Tuhan. Sedangkan Anda membaca bahasa Ibraninya kitab Yesaya, belum tentu itu firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang menjadikan kita percaya itu berasal dari Nabi Yesaya. Ayo, dari Nabi Yesaya siapa yang menghafalkan? Sedangkan Yesaya ini itu hidup 600 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Siapa yang menghafal kitab Yesaya sampai di penulis abad keempat Masehi? Ada 1000 tahun dari masa Yesaya menulis sampai kemudian dibukukan di abad keempat kitab Anda itu. Pertanyaan saya, siapa yang menghafal dari Yesaya ke kalian? Ada. Siapa yang menulis? Ada. Nggak ada. Sedangkan Ptolemy II memerintahkan kepada rabi-rabi menulis di abad 3 sebelum Masehi dalam bahasa Septuaginta. Pertanyaannya, dari abad ke-7 sebelum Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi, sampai kepada abad ke-3 sebelum Masehi, itu yang menghafal kitab Yesaya siapa? Ada? Nggak ada. Jadi meskipun bahasa Ibrani, kita tidak bisa mengatakan itu adalah catatan Nabi Yesaya, karena tidak ada yang menghafalnya dan tidak ada yang mencatatnya. Pahami itu ya. Apalagi yang Anda gunakan ini, terjemahan ini. Gitu loh cara berpikirnya ya. Jadi jangan sensian. Bagus Anda kabur, karena kalau tidak bibir Anda akan kubuat bisulan selama 7 abad. Tadi itu yang dia angkat, ada beberapa ayat itu yang diangkat di dalam Bible-nya mereka. Itu semua menandakan bahwa dia hanya sebagai utusan, tidak bisa dijadikan referensi untuk bisa menjadikan Tuhan. Kalau dia katakan tadi, mengatakan bahwa tidak ada yang selamat kalau tidak ada melalui Yesus, betul, itu tidak ada yang salah. Tetapi itu berlaku pada kapan? Dan berlaku kepada siapa? Hanya berlaku kepada orang Israel. Betul sekali, mantap. Ya, begitu. Saya andaikan saya bilang, andaikan saya bisa ganti Bang Suma tadi, udah nggak usah. Ini kecek-kecek aja nih kalau ini aku dinarasikan itu hanya ecek-ecek, bukan apa ya, bukan tandingannya turun dah kalau seperti ini. Kenapa Kanda Akunta tadi? Ditidurkan dulu sementara beberapa jam, 2 jam. Ini hari kan hari kematian Tuhannya saudara kita. Ini banyak yang mati nih hari ini, termasuk akun-akun pada bermatian. Jadi saya tadi bilang kan Gurunda, kalau seandainya andaikan bisa saya ganti, udah nggak usah dihadapin begitu, biar gua aja. Makanya kabur dia. Berdiskusi ayat-ayat yang diangkat semua, aku adalah jalan. Iya benar. Itu apa yang kamu angkat itu memang berlaku pada zamannya, dan itu kepada siapa? Itu hanya berlaku kepada umat-umat Israel. Tidak berlaku kepada semua umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW, karena memang dia utus untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin. Nah, kan begitu. Masya Allah, betul. Nah sekarang kalau misalnya mereka percaya Yesus itu jalan, mereka nggak jadi Kristen. Karena Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan pengikut Yesus itu Yudaism. Mereka akan menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen, kalau mereka menjadikan Yesus itu sebagai jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti harus melalui anak Maria. Jangan melalui Kristus yang datang kepada Paulus, jangan. Itulah yang datang kepada Paulus menjadikan orang-orang ini menjadi Kristen. Sedangkan kalau Anda ingin mendapatkan hidup, harus melalui anak Maria. Anak Maria ini ending kesaksiannya hanya sebagai Rasulullah. Jadi yang menjadikan Yesus itu sebagai jalan kebenaran hidup, ya umat Islam, tak ada yang lain, Cak Ayu. Tak ada yang lain. Sedangkan mereka percaya ketika Yesus anak Maria berkata kepada pengikutnya, jangan kamu percaya
Ketika ada orang yang berkata, aku ada di padang gurun, aku ada dalam bilik rahasia Taimeong, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda-tanda akan menyertai. Apa itu? Matahari tidak bercahaya alias menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Apakah itu terjadi? Tidak. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya ketika ada yang berkata bertemu denganku. Jangan. Aku lagi sholat tahajud, terus aku melihat cahaya, terus ada penampakan, kemudian terus laki-laki gondrong, mukanya bercahaya, kakinya nggak mijak tanah. Kata Yesus, jangan kau percaya. Dan ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, pengikutnya Bani Israel. Kata Yesus, jangan kau percaya. Aku angkat tahu makeda siruntuka Yesus mbok. Wita Yesus, dede, gagah sekali. Jangan kau percaya. Itu bukan saya. Jadi kalau ada yang mengatakan siruntuka Yesus langgo, angan aseng, loko naseng padang itu percaya ko macuek ko mentaji Kristen. Oh, kata Yesus, ajakmu percaya ipat beleang tuh. Pabote, kapal tenggelam. Jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Jadi sekarang ini yang mana yang harus kita percayai? Ketika Al-Quran mengatakan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak umat Islam? Percaya. Jadi kalau ada makhluk besar bermata bola, perutnya tambun, kemudian berkata, aku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus anak Maria? Jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Jadi orang yang menjadikan Yesus jalan, orang yang menjadikan Yesus kebenaran, tidak akan mungkin menjadi Kristen. Kecuali menjadi pengikut Paulus, menjadikan Kristus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia ini sebagai tokoh utama di dalam mereka beragama. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara-saudara, Yesus berpesan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu denganku tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, langit kuasanya bergemuruh, berguncang, dan nampak aku di tengah-tengah langit. Semua manusia akan meratap, manusia semuanya melihatku. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Yesus. Tapi tidak bersin pada saat itu ya. Jangan sampai Anda juga mengatakan bersin Yesus pada saat itu. Enggak, dia hanya berkata, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Itu bukan. Ada satu keanehan. Apa keanehan itu? Orang-orang Kristen percaya kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus. Tapi kok tak kiamat? Matahari kok masih bersinar? Ayo. Artinya apa? Berhasil nubuat Yesus itu tergenapi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, makoni roka apa? Terok nekandi ko bom-bom. Jadi jangan lagi ada orang Islam yang murtad. Jangan lagi ada anak-anak Islam yang masuk di agama yang mengajarkan menyembah kepada Kristus. Jangan. Tetapkan akidah kalian di Islam. Jangan percaya mereka yang datang membawa buku, menggunakan bahasa Arab, mengatasnamakan Injil. Jangan percaya. Biarkan saudara kita Kristen dengan kekristenannya. Kita umat Islam tetap dengan keislaman kita. Jangan percaya hal-hal yang berbau bertemu Yesus, ketemu Yesus. Jangan, karena Yesus sendiri berkata, jangan kamu percaya, sebab kalau aku yang datang, dunia akan kiamat. Al-Quran juga menerasikan hal yang sama,
bahwasanya ketika beliau yang datang itu pertanda hari kiamat. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Jangan percaya ketika ada yang mengaku ada Yesus, jangan. Kalau tidak kiamat, tidak disertai dengan tanda kiamat, itu bukan Isa, itu bukan Yesus. Begitu. Demikian saudara-saudara sekalian, dilanjutkan. Baik, silakan teman-teman Kristen kalau mau naik. Kalau sudah bosan di Kristen, silakan kirim permintaan ya teman-teman ya, yang Kristen ya. Yang sudah bosan di kekristenan, silakan kirim permintaan. Yang kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu di bawah, jangan dikirim permintaan. Kalau di tap-tap layar itu usahakan kena di kolom profil saya ini ya, Fandi Ahmad. Silakan kami kasih kesempatan kepada teman-teman Kristen untuk naik, bukan Muslim, kawan-kawan Kristen, biar terjadi dialog ya. Jadi kalau kawan-kawan Muslim kirim permintaan, mohon maaf di cancel dulu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen biar bisa waras sedikit, biar tidak menyembah Tuhan mati dan terkutuk. Gitu teman-teman. Silakan yang kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Yang Muslim standby dulu ya, standby di bawah dulu, biar terjadi dialog. Nggak usah takut teman-teman Kristen. Cukup murid-murid Yesus saja yang takut. Yang Kristen jangan. Murid-murid Yesus saja yang ketakutan ketika Yesus itu hendak disalib menurut keimanan teman-teman Kristen. Gitu teman-teman. Iya. Sambil saya juga mau iklan teman-teman sekalian agar berhati-hati menggunakan aplikasi Dana ya. Karena saya sendiri jadi korban. Dana saya diambil alih oleh oknum tertentu, lalu dia ganti pakai nomor dia. Dan yang sangat saya sayangkan, kenapa pihak Dana mengiyakan, meng-ACC nomor baru yang menggantikan posisi nomor saya tanpa konfirmasi kepada saya sebagai pemilik. Dan semua akun TikTok saya, termasuk yang ini, TikTok yang akun utama ini, itu nomor Dana saya terganti semua di dalam. Diambil alih saldo saya yang ada di Dana, dan ya cukup lumayan besar. Kemarin saya sudah komplain ke pihak Dana, tapi sampai hari ini belum ada kabarnya. Artinya saya meminta kepada teman-teman sekalian agar waspada. Ya, ada yang mengatakan karena Bang Suma itu public figure sampai menjadi sasaran tembak oknum-oknum yang mencari keuntungan. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan public figure saja. Orang ini pasti tahu IT. Kalau dia sudah tahu rekening saldo Dana Anda besar, bisa diambil. Ini buktinya, saya diambil Dana saya. Dan pihak Dana hanya bisa nanti kami bantu, silakan lapor kepada polisi dan seterusnya. Hanya itu solusinya. Tapi bukan masalah itu yang jadi saya mewanti-wanti kepada sahabat. Artinya ada aplikasi yang begitu gampang kemudian dijebol sama orang lain dengan mudahnya. Kalau rekening kan pasti ada konfirmasi. Ada yang mencoba untuk masuk kemudian ke akun Anda dan seterusnya. Nah, ini tidak ada sama sekali. Bahkan pihak Dana pun tidak ngerti. Ya. Jadi curigaan kita ya, apa itu ya? Bisa jadi di internal mereka, bisa juga dari pihak lain. Ya, jadi saya korban ya. Saya umumkan ini karena saya korban. Ada yang merasa kemudian dirugikan dengan pengumuman saya, silakan hubungi saya. Anda kan tahu nomor Dana saya. Silakan hubungi saya, apakah itu terjadi? Ya, yang penting dan catatan, Anda bisa membalikkan kemudian Dana saya yang hilang. Jangankan Dana saya hilang, nomor saya tak terpasang lagi di Dana saya. Saya mau masuk ke Dana saya nggak bisa. Saya mau masuk ke Dana saya sendiri nggak bisa. Pengumuman dari CS, penyampaian dari CS Dana, apa katanya? Anda tidak bisa masuk karena nomor Anda sudah diganti. Dengan entengnya. Dengan entengnya dia sampaikan gitu.
Saya bacakan ya teman-teman, supaya tidak menjadi fitnah. Untuk menjadi hal supaya teman-teman semua waspada. Apa yang dikatakan oleh pihak Dana? Kamu tidak berhasil masuk ke akunmu karena nomormu diambil alih oleh orang lain. Ya, kita tepuk tangan dulu dari customer Dana ini. Terima kasih atas penyampaiannya. Kamu tidak berhasil masuk ke akunmu karena nomormu diambil alih oleh orang lain. Ya, maksud saya kenapa kamu kasih orang lain? Kenapa kamu tidak beritahukan kepada pemilik nomor, Bang, ada yang ingin masuk ke Dana Abang, mau ganti nomor Abang, gimana? Diiyakan atau tidak? Ya, itu baru saya konfirmasi. Jangan, maka tidak terjadi. Tapi faktanya begitu saya mau masuk Dana, saya mau transfer 600 juta, tiba-tiba nggak bisa. Apa katanya? Kamu tidak berhasil masuk ke akunmu karena nomormu diambil alih oleh orang lain. Yehehe. Dengan gampangnya. Tapi nggak apa-apa. Ini pelajaran buat teman-teman. Kalau Anda punya saldo, baiknya ditransfer. Kalau Anda butuh rekening, saya kirim nomor rekening saya. Karena sudah tak aman. Saya sendiri yang mengalami itu ya, teman-teman sekalian. Ini saya sampaikan disertai dengan guyonan. Jadi hati-hati aja menggunakan aplikasi apapun itu ya, aplikasi apapun itu kalau tidak resmi baiknya nggak usah dipakai deh. Tapi yang saya gunakan ini kayaknya resmi atau tidak sih? Resmi nggak aplikasi tersebut? Oh resmi, oh udahlah, berhati-hati aja kalau gitu ya. Saya kira itu teman-teman, sekedar penyampaian agar kita waspada. Silakan diambil alih oleh host. Baik, siapkan dakwah. Ini informasi penting juga ini dari Gurunda Zuma teman-teman ya. Saya langsung blok. Saya langsung hapus Dana saya. Memang dari dulu ya teman-teman, Dana itu mencurigakan karena banyak laporan dari kawan-kawan bahwa Dana itu kadang-kadang hilang. Duit kita katanya hilang di situ. Nah, makanya saya tidak pakai lagi. Sudah baru-baru tadi ini saya hapus gara-gara informasi Bang Zuma. Rawan. Lebih baik teman-teman hati-hati kalau ada Brimo, Livin Mandiri itu lebih bagus. Yang bank yang ada itu loh. Itu daripada di. Nah, OVO bagus juga. Saya pakai OVO juga. Gitu teman-teman. Sambil tap-tap layar ya biar komalnya kuat. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik, yang sudah bosan di Kristen, silakan kirim permintaan. Kita naikkan teman-teman Kristen ya. Ini ada yang tanya kapan filmnya tayang Bang Zuma? Gurunda, filmnya udah tayang kan? Tanggal 20. Oh, di atas tanggal 20. Iya. Siap. Nanti kita umumkan pastinya. Siap. Setauku ganti nomor tidak akan hilang saldonya Bang Zuma. Iya, kalau Anda sendiri yang menggantikannya. Coba mana danamu, sini ku ganti pakai nomorku. Berarti yang berhak bertransaksi ya nomor yang baru itu. Gimana sih? Ya, kalau saya sendiri yang mengganti pakai nomorku sendiri ya saldoku nggak hilang karena saya tidak ambil, tetap ada di dalam. Ini masalahnya. Nomorku dihapuskan dan diganti pakai nomor lain. Nah, ini namanya doti asli nih. Saldo saya kena doti namanya. Allahu Akbar. Silakan dilanjut, naikkan kemudian penyembah Kristus yang mati hari ini. Silakan. Mati hari ini. Hari ini dia mati. Ya, coba teman-teman Kristen ya. Masa sih? Untuk siang ini, pagi jelang siang ini teman-teman Kristen yang naik. Kawan-kawan Muslim izin saya cancel ya. Mohon maaf, kita naikkan teman-teman Kristen dulu biar terjadi dialog. Kalau mengaku Muslim terus kirim permintaan di cancel aja. Biar cepat teman-teman. Kristen. Gurunda itu kapan kejadiannya Gurun? Kemarin Kanda. Saya kan di daerah, habis dari daerah mau transfer, tiba-tiba nggak bisa masuk. Saya diarahkan ke CS-nya bilangnya gitu, kamu tidak dapat berhasil masuk karena karena nomormu diambil alih oleh orang lain gitu. Saya periksa TikTok, memang betul
Gak ada lagi aplikasi Dana yang terkait dengan TikTok saya semuanya. Itu Kanda. Tapi udah dilaporkan Dilaporkan kemana kira-kira baik? ke ke Customernya iya, ke Dana langsung iya betul. tidak ke Polrestabes, apalagi ada pernyataan CS seperti itu. Nah, kalau dia mengatakan bahwa itu nomormu telah diambil orang lain, berarti kamu tahu dong. Nah itu dia. Terus apa tindakannya gitu loh. Nah, Ya itu dia, disuruh kirim foto wajah saya. Ya aku kirimlah fotoku. Nah inilah yang punya Dana yang uangnya hilang itu. Aku kirimlah sama CS. Tapi belum ada balasan sampai sekarang. kalau saya lebih kita laporkan aja, biar nanti orang IT, bilang Polres sama orang IT yang bergerak gitu. Boleh ya. Nanti coba saya telepon. Besoklah saya telepon Pak Nahar. Biar dia buat ini. Ya, Dia ya. buat laporan kehilangan. Bukan laporan kehilangan itu. Jadi Laporan polisi itu. laporan Tidak polisi pidana. Itu tidak pidana. pembobolan saldo ya. Iya. Oh betul. Iya, bukan kehilangan itu. Oke. Besok Kanda saya suruh teman kita yang ada di Polrestabes untuk bikin. Iya. Siap. Oke. Saya tinggal kirim data-data saya biar beliau yang buat di sana. Iya. Oke, Bang Padi, lanjut. Siap. Ya, Bisa siap. juga saya ke OJK langsung ya. Oh iya. Nih, kalau kita ke OJK itu sebagai kalau semuanya dikeluarkan surat, itu Dari- sebagai administrasi di kepolisian untuk melakukan tindakan bahwa benar yang bersangkutan mempunyai dana gitu loh. Nah, itu bisa berimplikasi ke penyedia layanan kepada Dana. Iya. Mudah-mudahan itu kan di dalam kita mengaplikasikan Dana itu kan ada asuransi mungkin ya. Itu akan terpotong asuransi, berarti kan tanggung jawabnya itu. Iya mudah-mudahan. Undang-undang nasabah. Ini kan dia sudah pelanggaran undang-undang konsumen kalau itu tadi bahasanya ya. Nah, dia seakan-akan bahwa dia pengen lepas tangan aja. Iya Kanda. Nanti insya Allah terima kasih sarannya. Iya, kalau memang kan kemungkinan barangkali besok saya turun gunung ya bisa kita itu. Nanti kita bareng-bareng aja lah. Kalau Baik. Oke, lanjut Om Pandi. Siap, rawan juga ya Dana ini ya. Walau majang mati kita. Ya harus OJK itu ya. OJK terus ke Polda. Ya silakan teman-teman Kristen. Biasanya orang dananya sendiri yang bermain. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Bisa kita melaporkan dulu ke polisi sambil kita mengurus ke OJK. Bisa juga kita ambil di OJK dulu baru kita lapor. Ya. Jadi kalau semuanya kita melapor dulu baru ke OJK, berarti kan nanti surat yang dikeluarkan oleh OJK itu kita serahkan kepada polisi sebagai bukti bahwa benar-benar yang bersangkutan ini adalah pemilik akun Dana tersebut. Gitu. Oke. Baik Kanda. Nanti besok ini kan libur orang karena lagi berduka. Tok. Jadi besok Pi. Yang pertanyaannya berikutnya Gurunda, Siap. siapa ini yang naik? Isa Al-Masih menurut Islam atau menurut Yahudi atau Yesus Kristus menurut Kristen? Jadi Nabi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini hari Jumat ternyata ya. Iya Kanda, hari Jumat. Aduh. Makanya saya izin naikkan Ustadz Alif sebagai pengganti, kan kita duluan ini kan. Iya. Nanti Ustadz Alif yang ini mungkin satu orang lagi moderator saya naikkan supaya bisa kawal Ustadz Alif. Siap. Habis itu kita lagi habis Jumat gitu Kanda. Baik. Oke. Insya Allah.
Ini aku heran, ternyata hari ini hari kematian Tuhan, karena gereja di belakang Roma ini kan ramai sekali nih. Itulah yang menjadi pertanyaan saya, Pandi. Nah, silakan. Kepada Gerunda, bahwa yang sebenarnya diperhatikan adalah yang dimaksud di dalam Islam atau yang dipahami oleh Kristen. Silakan Gerunda. Iya. Kalau yang di Islam bukan. Nabi Isa alaihissalam itu tidak mengalami kematian, langsung terangkat ke langit. Ya, jadi yang mati itu adalah penggantinya. Jadi yang mereka peringati ini adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyebutnya Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus sendiri mengatakan waspadalah kepada Yesus Kristus. Kan gitu. Iya. Dan kalau kita melihat kan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Artinya aku mau naik, aku mau pergi. Kenapa aku mau pergi? Karena penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia? Ya iblis. Dan dia, penguasa dunia ini, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis. Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu. Saya harus pergi. Karena iblis itu sudah datang. Jadi ketika aku pergi, iblisnya berkuasa setelahku. Dia yang mengobok-ngobok kalian. Ngobok-ngobok. Mati meja. Dia yang ngobok kalian setelah aku pergi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Jadi aku harus pergi. Penguasa dunianya sudah datang. Aku harus pergi. Dan dia tidak sedikit pun berkuasa atasku. Aku pergi melenggang dengan happy-nya. Dia nggak ada cerita-cerita aku dihianati, aku begini, begolo, bangan. Nggak ada. Dia sedikit pun tak berkuasa. Aku bebas. Pergi kemana Tuhanku menginginkan aku pergi. Aku pergi. Tak ada yang berhak kemudian di antara mereka, penyesat-penyesat penguasa dunia ini, untuk berkuasa atas diriku. Makanya ketika di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis mencoba Yesus agar iblis itu kemudian disembah oleh Yesus. Dan iblis menjanjikan apa? Aku akan memberikan segala kemegahan dunia beserta isinya dan juga kemuliaannya apabila engkau tunduk menyembahku. Yesus tunduk nggak? Enggak. Apa kata iblis? Kuasa dunia ada di tanganku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata iblis. Tapi Yesus terima enggak kuasa dunia dari iblis? Enggak. Yesus tolak. Apa kata di data nomor 13-nya? Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat itu? Yesus katakan, sebab penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia yang adalah iblis ini tidak berkuasa atasku sedikit pun. Itu kata Yesus. Berarti aku pergi. Nah, setelah aku pergi, penguasa dunia inilah yang mengobok-obok kemudian pengikutku. Itu kata Yesus. Makanya sebelum aku pergi, aku sudah mengatakan, camkanlah. Jangan kau percaya ketika ada yang berkata, aku Yesus, aku Kristus. Jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Akan datang. Dan akan mengobok-ngobok kalian. Akan datang sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan ini? Murid-murid Yesus juga. Waspada terhadap Kristus palsu yang akan ngomong-ngomong, yang akan menyesatkan kalian. Dia akan datang dengan memakai namaku. Dia berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati, kata Yesus. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata, aku Yesus ada di padang gurun, ada di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Artinya Yohanes 14 nomor 30, Yesus mengingatkan kepada pengikutnya agar waspada sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Juga dikatakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kenapa penghakiman dunia ini berlangsung? Karena penguasa dunia sudah dikeluarkan. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Dilemparkan dia. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur.
Jadi yang keluar dari kubur itu penguasa dunia. Makanya di data nomor 18-nya dia berbisik, "Hey, Kadio, come here." "Apa, Mas?" "Ini aku bisikin." "Apa?" "Kepadaku telah diberi kuasa." Siapa yang menerima kuasa tadi? Yesus terima nggak kuasa itu? Tidak. Lalu siapa yang menerima kuasa ini? Iblis, paman. Pengganti Nabi Isa alaihi salam. Orang yang kemudian diberi kuasa ini berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku." Alamak. Ini saudara-saudara, makanya kita butuh saudara kita Kristen untuk menjelaskan ini. Kita masih sesi bertanya, dan itu sebulan penuh bulan suci Ramadan tak ada satupun Kristen yang mampu menjawab. Apakah betul yang keluar dari kubur ini Yesus yang menerima kuasa? Karena Yesus menolaknya. Bahkan iblis tidak berdaya. Kata Yesus, "Iblis sang penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku." Berarti yang dihianati Yudas bukan Yesus. Berarti yang ditangkap bukan Yesus. Yang ditelanjangin, yang dibuatkan kesaksian palsu, yang dibuatkan kemudian penyangkalan, itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Karena Yesus berkata, sedikit pun kalian tidak ngefek, ya, tidak ngefek sama aku. Jadi Yesusnya terangkat dengan santainya ke langit. Lalu yang mengobok-ngobok kalian itu siapa? Ya itulah Kristus palsu yang harus diwaspadai. Maka apa yang terjadi hari ini, teman-teman sekalian, adalah sesuatu yang mustahil. Pencipta langit dan bumi kok dibunuh sama orang. Alamak. Tapi itu ranah iman. Silakan. Hanya saja kenapa ini harus didiskusikan? Karena Kristen ini agama siar, agama Kristen yang agama yang diajarkan untuk dianut oleh siapapun. Karena Kristen ini punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Bahkan jangankan orang, makhluk-makhluk lain pun dikristenkan. Menurut Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Mati meja. Jadi bukan cuma manusia saja jadi sasaran. Makhluk-makhluk lain pun jadi sasaran. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa Nabi Muhammad bisa mengislamkan kemudian jin? Lah, perintah Bible apa itu? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti kepada setan juga kan ya? Kepada hantu, kepada kucing, belaut, tikus, pada le. Ya kan ada perintahnya di situ. Adakah yang menyangkal kalau makhluk-makhluk selain manusia juga disebut makhluk? Nggak ada. Iblis termasuk makhluk nggak? Iya termasuk. Berarti minta dikincilin iblis ya, kan begitu poinnya. Ya, saya kira begitu saudara. Kalau ada yang ingin kemudian menjelaskan, waktu dan tempat disilakan Mi. Baik, kita sapa dulu Bang Chan sama Bongkar sama Eliana ini. Tiga naik ini ada yang Kristen? Silakan dibuka mikrofonnya, ada yang Kristen dari ketiga yang naik ini. Biasanya kalau Kristen itu langsung motong. Ini kayaknya Muslim tiga-tiganya nih. Karena kalau belum Muslim, tentu. Mana tahu dia takut karena ditanya mah. Alam semesta pernah kehilangan Tuhan, mati dibunuh oleh makhluk. Yang bisa nerima ini akal enggak? Akal menolaknya. Yang bisa percaya ini hanya kepercayaan tok. Itu hanya konsep doktrin dan dogma. Pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh ciptaan. Tidak masuk akal, tidak rasional. Makanya Al-Quran mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Setan itu turun hanya kepada pendusta, pembohong. Nah, mereka-mereka inilah yang pendusta, pembohong itu. Demikian. oke, baik. Jadi Bang Chan ini saya turunkan karena nggak ngomong. Eliana sama Bongkar juga kayaknya bukan Kristen, mereka salah tekan aja mungkin. Bang Yoga Ken ini Kristen atau Muslim Bang? Bang Yoga Ken, silakan dibuka mikrofonnya. Panggilan kedua. Oke. Aduh aduh. The Queen of Tua. Ada ratunya Tua dari si borong-borong, tepuk tangan. Ya, selamat malam Ito Rasmi Silalahi. Oh,
Selamat pagi ya, selamat pagi. Resmi, ya. silakan Lay. Silakan Lay Resmi, silakan. Benarkah hari ini Tuhan pernah mati meja? Ya, ini Tuhan itu gelar kepada firman gitu ya. Mati meja. Dan Tuhan gelar mati nggak? Bukan Tuhan yang mati, tetapi Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu gelar kepada penguasa sorga, penguasa bumi. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jadi ini semacam Tuhan ini semacam presiden gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah ini bukan Tuhan. Ya, Tuhan. Berarti yang mati ini Tuhan. Jabatannya Tuhan. Berarti Tuhan mati. Penguasa. Ya, yang mati itu Yesus, bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ya, begini, dengar ya Bang Juma ya. Kita buka dulu di Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Iya. Gitu ya. Nah, Yesus Jadi, ini bukan Tuhan. Kemanusiaannya Allah itulah yang mati di kayu salib. Berarti yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusia, kemanusiaannya Allah. Oh, Allah berarti dosa manusia. kalian ditebus sama manusia. Kejam kali lah. Gini dengar, biar aku jelasin ya, ya. Iya. Oke. Kita buka dulu di Matius 27. Bentar aku buka dulu ya. Ya, Matius 27 ayat 50 sampai 53. Iya. Ya, aku baca ya. Silakan. Yesus berseru. Oke, di sini tentang sewaktu Yesus mati di kayu salib. Iya, mati meja. Ya, biar aku baca ya. Iya, silakan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, jadi di sini kan Yesus mati menyerahkan nyawanya. Iya, kan, iya, gitu. yang mati ini Tuhan atau bukan? Oke, sekarang gini Bang Juma bentar ya. Siap. Ayat 51-nya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Di sini ya, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi disinilah Tuhan itu turun ke perut bumi untuk membebaskan orang-orang kudus. Gitu. Yang mati Jadi Tuhan atau manusia? Tuhan itu tidak mati karena dia di sini tercatat. Jadi Yesus bukan mati. Orang-orang kudus bangkit. Kuburan-kuburan Iya, terbuka. maksud saya yang mati ini manusia atau Tuhan? Iya, makanya tadi kan pertanyaanmu Tuhan mati, bukan, Tuhan tidak mati. Karena di sini tercatat ya, Tuhan menaikkan berarti Yesus bukan orang-orang Tuhan. kudus menjadi bangkit. Jadi yang mati itu siapa? Iya, berarti Yesus. Yesus ini siapa? Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemanusiaannya Allah. Berarti yang mati ini bukan Tuhan tapi manusia, betul? Ya, kemanusiaannya Allah. Dengarkan teman-teman Kristen. Jadi yang mati itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang mati. Apalagi nih Allah jadi manusia ini. Jadi yang menjadi korban penebus dosa Kristen itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Sampai sini teman-teman Kristen paham? Kalian, dosa kalian itu ditebus oleh manusia bernama Yesus. Sayangnya Paulus tidak mengaku bahwa yang mati di atas salib itu manusia. Gimana dong? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ternyata Kristus ini bukan manusia menurut Paulus. Mana yang betul? Manusia yang betul yang mana? Anda mengatakan yang mati manusia. Paulus berkata yang mati bukan manusia. Oke, gini, kalau kita diskusi bahasanya bagus ya Bang Juma ya. Bagaimana mau bagus kalau otak dibuat kayak
Makanya gini, makanya dengar dong. Kita diskusikan, kita harus mendengarkan pendapat dari lawan. Iya, justru karena saya mendengarkan, itu namanya, makanya saya nanggap. Itu namanya diskusi. Kalau kita tidak mendengarkan jawaban dari lawan diskusi kita, itu namanya menghina ataupun menfitnah. Justru karena saya mendengarkan, makanya saya nanggap. Paulus mengatakan gini, dia menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus. Nah, sedangkan Anda mengatakan yang mati di atas salib itu manusia. Mana yang betul? Paulus mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. Anda mengatakan Yesus Kristus manusia. Mana yang benar? Oke, gini, gimana? Biar saya ini ya. Tuhan Yesus memilih Paulus itu sekarang jadi Tuhan Yesus. Mana yang betul ini, Bu Rasmi? Ini teman-teman kita yang mendengarkan ini banyak kambuh. Makanya kasih waktu orang untuk menjelaskan kambuh. Gitu loh. Asam lambungnya kambuh. Berarti Anda di sini tidak mau mendengarkan uratnya kambuh. Asam lambung juga kambuh. Manya kambuh. Vertigo kambuh karena mendengarkan tidak Ibu. Mau mendengarkan penjelasan dari yang punya kitab coba itu Anda sendiri, jelaskan kepada gitu saya. Loh. Yang mana yang betul? Yang mati di situ manusia atau bukan manusia? Silakan. Oke, saya jelasin lagi ya. Firman menjadi manusia atau Allah menjadi manusia. Waduh. Gitu kan? Manusia itu punya roh. Kita manusia punya roh. Rohnya Yesus itu adalah Allah, karena Allah itu roh. Kan gitu. Jadi di dalam Yesus ini terdiri dari ada rohnya Allah dan ada tubuhnya Yesus. Kan gitu. Di dalam tubuh Yesus ada roh Allah. Begitu ya. Jadi di saat tubuhnya mati, tubuh Yesus mati di kayu salib, rohnya lah yang turun ke neraka untuk menghidupkan orang-orang kudus. Kenapa mati mija? Contoh kalau manusia mati, rohnya keluar dari tubuh kan? Begitu yang mati manusia. Yang mati manusia. Manusia kalau mati, rohnya keluar dari tubuh kan? Berarti Yesus manusia kan? Di akhir zaman siapa Juma? Yang diakhiri di akhir zaman siapa? Rohnya manusia berarti kan? Manusia karena ini tubuh manusia terbuat dari tanah. Nah, itu kan dan kalau akan dikasih tanah. tempat berbicara ya itu gini. Anda tidak paham. Kayak mesin gitu tik loh. peninggalan Belanda kan gitu. Paulus berkata, Kristus mati itu bukan manusia, Berasmi. Paulus berkata, Kristus yang datang kepadanya bukan manusia. Di saat Tuhan sedangkan Yesus Anda mengatakan Paulus, yang mati di atas salib manusia. Berarti Anda mengatakan yang mati menjadi tumbal untuk nebus dosanya Kristen itu manusia. Berarti kalian penyembah dewa Molok. Di dalam Imamat mengartikan Alkitab kami. Di dalam gitu Imamat 18. Yang punya, gitu Oke, saya tanya kalau begitu, yang mati nebus dosa kalian itu yang menjadi tumbal itu manusia atau domba? Ayo. Allah yang menjadi manusia. Saya tidak bertanya itu penipuan. Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib untuk dosa kalian sebagai tumbal dosa-dosa kalian itu manusia atau ayam? Jawab. Allah yang menjadi manusia. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya hinaanmu terhadap Tuhan kami. Saya tidak tanya tentang penghinaan kamu kepada pencipta langit dan bumi. Yang saya tanya, yang mati di atas pohon digantung secara kutuk itu Tuhan atau kambing? Jawab. Itu yang mati digantung dengan jalan. Diskusi atau lagi mimpi? Anda ini waras atau gila? Saya tanya, yang mati digantung itu Tuhan atau kambing? Jawab.
Digantung di mana? Anda katakan tadi di pohon. Di pohon, Yesus ya. digantung di pohon. Jadi Yesus maunya di tiang digantung listrik di gitu. tiang salib, bukan di Yes. pohon, di tiang salib. Makanya Bahasa saya Yunaninya tanya, apakah sulon. Anda ini Sulon itu artinya lagi diskusi pohon. atau lagi mimpi? Udah jawab aja. Ya? Yang mati di Yesus atas salib digantung di itu, tiang salib, bukan di atas pohon. yang Allah mati digantung di atas masjid lah di rumah. yang mati di atas salib itu manusia atau kambing? Jawab. Allah yang menjadi manusia. Saya tidak tanya itu. Mau dia spermanya Daud jadi manusia terserah. Itu jawabannya. Yang saya Itu tanya, jawabannya. yang mati di atas pohon itu manusia atau biawak? Bukan di atas pohon, di tiang salib. Anda mimpi ya? Saya Atau ulang lagi- pertanyaannya. Atau lagi Saya Anda ulang. diajari setan. Pertanyaannya Anda diajari saya setan di sini ulang. kayaknya ya. Pertanyaannya saya ulang. Yang mati menebus dosa Kristen di atas salib sebagai tumbal dosa-dosa kalian itu manusia atau ayam? Jawab. Allah yang menjadi manusia. Titik. Berarti manusia. Berarti manusia. Allah yang menjadi manusia. Paham Berarti nggak? manusia. Allah yang menjadi manusia. Berarti manusia yang mati. Allah yang menjadi manusia. Berarti yang mati manusia. Allah yang menjadi. Ini penghina sekali nih si anjing ini. Turun kau anjing. Allah. Dewa yang menjadi manusia itu betul. Theos. Kau yang bego cuma. Oke, Kau kau yang yang pintar. bego, Oke, cuma. sekarang yang mati digantung di pohon itu manusia atau malaikat? Yang digantung di atas kayu salib adalah Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Turun, kamu juga anak anjing, turun juga. Anak anjing turun. Tidak. Parah kali. Tidak ada Allah di situ biadab, anak anjing. Yang ada di situ Theos, dewa. Dewa jadi manusia, itu betul. Jangan ke bawah Tuhanku, nanti ku tampar mukamu pakai sendal. Udah sabar aku dari tadi ya. Dasar anak pelacur, ngomong asal nyorocos aja. Yang jadi manusia itu dewa, bukan Allah. Jangan ke bawah Tuhanku. Oke, itu makanya kami marah. Kenapa orang Kristen ini penyembah berhala ini bawa-bawa nama Tuhan kami? Karena ini dengan mulutmu itu kau katakan bahwa Allah yang mati jadi manusia. Kan penghinaan itu. Itu menghina Tuhan kami. Kalau Anda mengatakan Bapak jadi manusia silakan. Kodok jadi manusia silakan. Anjing jadi manusia silakan. Kambing jadi manusia silakan. Jangan kebawa Tuhan kami biadab. Makanya kami marah kepada Kristen, kepada lembaga lain. Karena ujung-ujungnya menghina kepada Tuhan kami. Coba kau bilang Bapak jadi manusia. Atau kalian bilang Theos jadi manusia. Ya kami nggak sakit. Allah jadi manusia. Inilah. Kalau sperma yang jadi kau itu sperma yang tidak sah. Mulutmu itu asal-asal. Bikin ngamuk kami kan. Udah salah ngotot lagi. Kasih kesempatan bicara baik-baik. Gak sadar kalau menghina kami. Boleh nggak saya katakan kalau Yesus jadi kucing? Boleh nggak? Yesus jadi ayam? Yesus jadi anjing? Boleh nggak? Hah? Sakit nggak hati kau itu? Tuhan kami jadi manusia, habis itu kalian bunuh secara terkutuk. Bikin naik darah. Itu Tuhanmu, dewa, sembahanmu dewa, Theos. Bukan Allah, Kamfred. Bikin emosi saja ini. Kalian suka cari masalah. Allah jadi manusia, Allah jadi manusia. Yang mati terkutuk itu dewa, jadi manusia, Theos. Theos itu artinya dewa, bukan Allah. Bikin itu nyawa taruhannya itu penghinaan kalian itu. Makanya lembaga Bible Indonesia ini, cobalah, kau jangan hancurkan negara ini. Kembalikanlah itu kitabmu. Ya. Kembalikan ke kitabmu, Tuhanmu kembalikan. Jangan kau bawa Tuhan kami. Nanti bisa jadi perang orang gara-gara kau. Sakit hati umat Islam itu digituin. Allah jadi manusia, mendidih darah kami itu. Dengarkan itu. Yang ada
dewa jadi manusia, Bapak jadi manusia, Theos jadi manusia. Itu yang betul. Jangan kau bawa Tuhan kami, sakit hati kami. Kalian kan tahu umat Islam itu nama Tuhannya Allah. Ya, dalam Latinnya ALLAH. Yang kalian ambil, lalu kalian masukkan ke dalam Bible kalian dengan kalian sembunyikan identitasnya dengan menyebutnya Allah. Katanya ajaran kasih. Kok justru secara lembaga kok kalian menista kami, menghina kami? Janganlah kayak gitu. Berhentilah menggunakan kata Allah itu, karena akan terjadi sesuatu yang betul-betul kita tidak inginkan, menyakitkan gitu loh. Hari ini memperingati kematian Allah. Aduh, sabar kali umat Islam ini. Kalau Anda mengatakan hari ini kematian Theos, kematian dewa, silakan, itu agama kalian. Jangan bawa-bawa Tuhan kami. Anda mau menganggapnya gelar apa dasarnya? Anda masuk ke KBBI, ya, di KBBI Allah yang kalian maksud itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan kalian penutur bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Maka tak ada hak kalian menggunakan kata Allah, karena Allah itu nama dalam bahasa Arab. Nama siapa? Nama Tuhan. Apakah nama Tuhanmu itu Allah? Kan bukan. Ya kami kan menggunakannya sebagai gelar. Apa dasar pijakannya? Allah itu bukan gelar. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tidak ada hukum yang bisa membela kalian. Tidak ada. Kami aja umat Islam ini yang sabar hadapi kalian ini. Minoritas tapi belagu kali kalian. Kalian merasa nyaman menggunakan kata alamnya, kata Allah itu. Berhentilah kalian menggunakan kata Allah. Pakailah kemudian nama Tuhan kalian dari asalnya. Theos jadi manusia, Theos mati digantung. Nah itu silakan dengan Theosan kalian. Jangan bikin naik marah kami gitu loh. Ya, kita saling menghargai katanya. Makanya saya bertanya, yang kalian peringati matinya ini apa? Manusiakah atau domba? Tinggal kalian jawab saja. Domba. Oh, berarti Maria melahirkan domba. Kalau Tuhan tidak mungkin. Maria itu tidak mungkin melahirkan Tuhan, manusia. Cuma Allah itu huruf Latin. Izin bertanya, boleh? Mana si Juma? Izin bertanya, boleh? Sebentar. Kena akunnya Bang Zuma. Tenang dulu, teman-teman Kristen ini 3 orang ya. Yang Kristen 3 orang ya. Ada Kelion, dibuka mute-nya Kelion, nanti ini. Kelion. Bang Kelion. Oke, ini naik diam aja dia ini. Oke, Ustaz Alif monitor. Aku tanggapi ya. Bentar Bang Abigail. Monitor. Ini ada Kang Dito yang temannya Ustaz Alif kan di sini mau Jumatan. Nanti Bang Zuma juga kalau sudah naik kita naikkan Bang Zuma sebentar ya teman-teman ya. Itu kena tombak akunnya kayaknya. Karena marah tadi guru saya panas ya kan teman-teman ketika umat-umat Kristen mengatakan Allah itu jadi manusia. Sementara di dalam Al-Quran itu Allah itu tidak setara dengan makhluk, tidak setara dengan makhluk apapun. Nggak bisa disamain dengan makhluk. Allah itu, Tuhan itu, begitu. Jadi itu merupakan penistaan terbesar yang terjadi yang terang-terangan, yang kami masih kasih toleransi kepada umat-umat Kristen. Nggak kami tanggapi dengan sedemikian. Makanya teman-teman Kristen, bentar Bang Ferdi, bentar, sabar Bang ya. Itu wajar kalau Bang Zuma marah. Kami pun umat Islam pasti marah kalau mengatakan Allah itu jadi manusia. Kalau Theos jadi manusia, Tuhan kalian, gak apa-apa. Jangan sebut nama Tuhan kami. Allah jadi manusia. Gitu loh. Itu kan keimanan kalian yang berdasarkan paganisme. Silakan jadikan Tuhan kalian itu. Silakan dewa jadi manusia. Silakan Ustadz Alif. Bang Zuma kalau mau naik Bang Zuma itu akunnya di bawah Bang Zuma. Habis akun Bang Zuma. Bisa ya, boleh abang habis ini tanggapi ya. Boleh abang habis ini tanggapi. Saya sedikit mungkin tidak lebih dari 2 menit.
sudah sering kita sampaikan dalam perdiskusian dengan teman-teman Kristen, ya kan? Mungkin karena berdasarkan pengajaran terjemahan kitab LAI dan pengajaran dari pengajarnya di gereja, dia sering mengucapkan seperti itu. Tapi kami berusaha untuk mengajak teman-teman Kristen, ayo, selama kita berdiskusi, coba tahan kalian menggunakan kata itu. Tahan, kembali kepada kata aslinya. Nah itu banyak. Kembali kepada kata aslinya. Kembali dulu, biar tidak bersinggungan gitu loh, biar enak. Toh teman-teman Kristen akan bangga juga dengan menyebut istilah nama Tuhannya di dalam kitabnya berdasarkan originalnya gitu loh. Kami umat Islam bangga menyebut nama Tuhan kami berdasarkan yang tertulis di dalam kitab kami. Begitu juga teman-teman Kristen harus bangga menyebut nama Tuhannya berdasarkan yang tertulis di dalam kitabnya. Kenapa teman-teman Kristen ini nggak mau bangga menyebutnya? Kenapa? Gitu? Karena pengikut setan. Gitu. Nah, karena hanya setan yang suka berdusta. Bahayanya. Ayo, betul nggak setan itu suka berdusta? Betul. Betul. Nah, sekarang original teks nama Tuhanmu siapa? Sembahanmu itu siapa? Aku mau tanya di Bang Suma. Sembahanmu itu nama aslinya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus dalam bahasa Indonesianya siapa? Allah, gitu. Nah, Yesus, terus kenapa ada Allah di dalam agamamu? Dari mana kau curi itu dari mana? Ya, silakan wahai pendusta, pembohong, silakan. Ya, silakan Anda berdusta, silakan. Silakan. Kebohongan dimulai. Al-Quran kan kata Allah itu kan alif lam hamzah kan. Iya. Alif Latinnya lam alif hamzah kan. Latinnya apa? Latinnya apa? Kan? Latinnya apa? Latinnya Allah ALLH. Hah? Latinnya ALLH. Dari mana Anda dapatkan Latinnya seperti itu? Allah, Iya kan? Allah, Latin kan terakhirnya. dengar Kalau juga. cuman dengar wahai pembohong, wahai pendusta pengikut setan, dengar. Kalau Anda mengatakan ALLH berarti bacanya al. Tuhan kami Allah. Jangan kau hilangkan huruf A-nya. Karena kelihatan kali kalian itu pendusta, penipu, pembohong. Kan kelihatan cara Paulus itu yang kalian pakai. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, penganut Taurat ngaku Taurat, pada Roma ngaku Roma. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang. Masuk di Indonesia ngaku Islam, menggunakan kata Allah. Ku tanya dulu samamu, jangan kau taati kata Allah ini. Saya tanya dulu, hei, anak setan. Ku tanya dulu samamu, dari mana Bible menggunakan kata Allah ini? Itu dulu yang kau selesaikan. Silakan. Dari mana Kristen menggunakan kata Allah? Silakan. Iya, dengar ya. Kita lihat dulu original Al-Quran itu. Jangan kau bahas Al-Quran, kue anak setan. Jangan, anak setan. Kau bahas dari mana Bible menggunakan kata Allah di Indonesia ini. Jawab. Juma. Eja dulu bahasa Arabnya. Jangan kau bahas kitabku, Bahlul. Saya tanya dari mana Kristen menggunakan kata Allah. Cukup itu saja kau bahas. Ya eja dulu lah yang di Al-Quran. Anak setan, kau turun sebelum saya injak bibirmu. Turun kau, biadab, anak lonte, turun. Saya tanya dari mana Kristen agama dari Barat ini menggunakan kata Allah. Kau bahas pula Quran. Habis ku maki kau kan, karena kalian itu iblis. Kamu semakin dungu, semakin mengizinkan saya memaki kalian. Semakin menghina Tuhan saya, semakin ku maki kalian. Oke, gini ya, coba kau jawab dulu. Jawab, dari mana Kristen mengambil kata Allah ini? Dari mana? Memang dari dulu ada alat di dalam Alkitab. Makanya saya tanya, dari mana Kristen agama Barat ini yang dibawa penjajah Belanda ini menggunakan kata Allah? Itu loh. Dah waktu Tuhan sudah menerapkan. Nah.
Saya tanya baik-baik loh. Saatnya kalian memperlihatkan kebenaran dari sisi agama kalian. Kami menggunakan kata Allah karena di dalam bahasa Yunani Allah itu artinya sumpah serapah. Gitu. Kami menggunakan kata Allah karena dalam bahasa Ibrani Allah itu artinya apa? Apa? Pohon. Jujur, kami menggunakan kata Allah dari bahasa Indonesia. Allah artinya semisal atau Kamu seperti. Kamu keliru Bang Suma. Ya, jadi kata Allah ini kalian ambil dari mana? Ya, tidak ada diambil, itu kan Allah sendiri mengatakan. Kan Saudara-saudara Kristen ini, apa dasar kami marah? Karena kalian menggunakan nama Tuhan kami dengan penghinaan. Itu kan Allah berfirman, Allah sendiri yang berbicara. Ya, kalau Allah berfirman oke. Tapi kalau Allah jadi manusia, ya ada. Itu Tuhan Yesus. Allah turun ke bumi. Kau dekat sini ku hantam balok-balok lehermu. Siapa ketua Allah? Tuhan Yesus sendiri. Yang turun ke bumi, Allah menjadi manusia. Coba Bereta dek, jawab dek. Itu ditanya sama Bang Zuma. Bereta, silakan buka mic. Yang mati hari ditanya. Aku yang mati hari ini itu dewa. Yang mati hari ini itu dewa, bukan Allah. Yang mati yang kalian peringati kematiannya itu dewa, bukan Allah, bukan Tuhan kami, bukan. Tapi dewa kalian, dewa dari Roma yang mati hari ini. Baca Kolose atau Filipi. Di situ jelas dewa menjadi manusia Yesus. Jadi dewa kalian menjadi Yesus, bukan Allah Tuhan kami jadi Yesus, bukan. Coba kalian sadari itu ya, supaya kita damai. Bang, sudah tertulis Allah menjadi manusia. Itulah yang membangkitkan amarah kami. Karena kalian menulis Allah jadi manusia, harusnya dewa jadi manusia. Kamu tidak baca ada di Allah lagi. Justru karena itu tertulis, makanya kami tidak terima Tuhan kami dihina seperti itu. Paham? Paham kan? Jangan kau bawa-bawa nama Tuhan kami, please. Ganti semua kata Allah dalam Bible itu, ganti. Ganti di situ. Entah apa kalian mau ganti, terserah. Yang penting jangan nama Tuhan kami kalian bawa. Sudah tertulis. Bang Suma sudah tertulis. Ganti. Aku bilang ganti, kan kitab mau bisa diganti, bisa direvisi, bisa dibolak-balikkan apa segala macam, bisa kitab kau itu. Ganti, hilangkan nama Allah dari kitab kalian. Paham? Ganti Theos atau Yahweh atau Elohim. Jangan ku bawa-bawa Tuhan kami. Kalian punya otak kan? Nah, punyalah otak. Kalian kata aja benci kepada ajaran Arab. Kalian benci kepada Islam, kalian benci kepada Allah, kalian benci kepada Nabi Muhammad. Kenapa kalian pakai Tuhannya? Gak malu kalian? Pakai Tuhan kamu sendirilah, sembahanmu. Ya. Jadi jangan bikin kami marah. Kenapa saya marah? Saya ketua pembina pembela Islam. Paham? Mau kalian terima saya marah, tidak terima, urusanmu. Saya diperintah untuk jihad dalam agama saya. Saya tidak mau diwarnai oleh kalian. Itu agama saya, bela agama saya, itu hak saya. Dan negara menjamin kepada saya untuk membela agama saya. Apalagi membela Tuhan saya. Ganti Tuhan kalian itu. Jangan kau sebut Allah. Jadi manusia itu dewa, bukan Allah. Hadirkan orang Kristen yang pintar untuk membahas ini. Ya, jadi kalau kami umat Islam selama ini sabar. Sudah cukup. Di sini ada ketua saya, di sini ada para penasehat saya, ada pembina-pembina yang lain. Saya sendiri sebagai ketua pembela Islam, apologet Islam, melarang keras Kristen menggunakan kata Allah. Itu penghinaan terhadap kami. Mau enggak kalian nama Tuhan kalian kami hinakan? Enggak mau kan? Makanya tolong hargai kita juga. Theos itu kan bagus.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos, dan firman yang adalah Theos itu telah menjadi daging. Kan keren. Kenapa kau bawa Tuhan kami? Dan adalah kebodohan Theos. Kan keren. Dan adalah kebodohan Allah. Kan itu menghina kami tuh. Itu penghinaan yang sangat-sangat luar biasa itu. Itu mati tuh. Ditukar nyawa itu penghinaan kalian itu sebenarnya. Cuman kami ini sabar, tapi sudahlah. Sudahlah, mau sampai kapan kami harus sabar terus? Membiarkan kalian memplesetkan nama Tuhan kami. Sampai kapan? Sampai kapan coba umat Islam ini harus diam atas penghinaan kalian? Sampai kapan? Sampai anak-anak kalian pun tak sadar mengikuti kalian yang telah menghina lebih dulu. Tidak ada haknya orang Kristen menggunakan kata Allah. Tidak ada. Tunjukkan apa haknya. Ayo, apa haknya orang Kristen? Secara lembaga, secara kenegaraan, apa haknya orang Kristen menggunakan kata Allah? Secara kenegaraan, secara warga negara Indonesia, apa haknya kalian menggunakan kata Allah? Tunjukkan kepada saya. Apa haknya? Anda mengatakan kata Allah itu bahasa Indonesia, bullshit. KBBI resmi mencatat Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kuclu, itu nama, itu bukan gelar. Mau sampai kapan kalian membodohi anak-anak kalian? Sampai ini mereka yang sudah hampir mati pun datang ke sini masih mau juga menipu, ngotot. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Allah jadi manusia. Gak ada yang sedang bahas itu. Kita sedang bertanya, yang mati hari ini kalian peringati itu manusia atau domba? Jawabnya Allah jadi manusia. Kan penghinaan. Kalau orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam diam dengan ini, yang tak apa yang ada dalam hati mereka. Tapi saya nggak bisa. Saya manusia yang paling menolak orang Kristen menggunakan kata Allah, karena mereka hanya gunakan itu sebagai penghinaan kepada Tuhan saya. Kalian tak malu kah? Hah? Hei, kalian tidak malu kah menggunakan nama Tuhan umat Islam? Kan tidak malu? Kalian tidak malu? Gelar Tuhan yang kalian pakai itu adalah nama Tuhan umat Islam. Kalian tidak malu kah? Kalian punya otak kah? Hah? Kamu nggak malu gitu? Katanya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kok kayak gitu caranya? Anak Tuhan itu jalankan, amalkan, ajarkan yang benar-benar aja. Nama Tuhannya umat Islam diambil, ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, malah dijadikan sebagai hinaan. Jadi kalau Anda mengatakan Allah jadi manusia, artinya Allah mati nanti dibunuh secara kutuk gitu. Kami mau terima itu seenaknya gitu? Nggak bisa kami terima itu, sakit hati kami. Allah jadi manusia, habis itu setelah jadi manusia ditampar, ditonjok, dibunuh. Enak kali kalian, seenak perut kalian ngomong kayak gitu. Sudah gitu secara lembaga lagi. Aneh kalian itu. Harusnya kalian itu malu. Kalian mengatakan kami datang belakangan. Kalian mengatakan kami ini terbelakang. Kalian mengatakan kami ini pengikut Nabi yang begini bla dan begitu bla. Tapi kenapa kau menggunakan nama Tuhan kami? Hah? Tidak cukup kah itu Theos, Yahweh, Yehova, Elohim, Adonai? Banyak kali nama Tuhan kau ambil. Masuk ke Bali kau ambil juga sembahan orang Bali. Kau sampai kapan kalian kayak begini? Nanti kalau disampaikan kalian paling tersakiti, kalian paling terzalimi. Padahal kami menegakkan kebenaran. Kami tidak ingin Tuhan kami dihina, sebagaimana kalian tidak mau Tuhan kalian dihina. Tapi kalian malah menghina Tuhan kalian sih. Malah kalian mengimani Tuhan kalian terkutuk. Berhentilah itu kawan-kawanku Kristen yang masih punya akal, berhenti. Malu sedikit menggunakan kata Allah itu, malulah sedikit. Mau kalian sembunyikan dengan hanya menyebut nama Allah, itu akan tetap ketahuan. Itu Tuhan kami yang kalian sebut. Paham? Apa ada ejaan A-L-L-A-H dibaca Allah? Ada.
Tidak ada. Kenapa kalian menyembunyikan? Lidah kalian keluh kayak orang stroke. Hah? Kenapa? Karena kalian menghilangkan identitas yang sebenarnya di situ. Allah. Kalau menggunakan ejaan tajwid, maka bacaannya Allah. Tidak ada huruf O di situ. Ini juga kesalahan orang-orang yang membaca huruf Arab menggunakan kata huruf O. Tidak ada huruf O dalam bahasa Arab. Allah. Bukan Allah. Ini yang sering baca huruf O in dalam bahasa Arab ini. Bacalah Allah. Bukan solat. Solat. Bukan huruf O. Kebiasaan kalian ikut-ikutan sama orang Kristen sebut huruf ejaan hijaiyah dengan huruf O. Mana? Huruf Ra bukan roh. Huruf Ta bukan toh. Ya. Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia mengutuk keras orang yang menggunakan kata Allah di dalam agamanya, padahal mereka tidak mengenal Allah, malah mereka membacanya dengan sebutan Allah supaya menghilangkan identitas Tuhan yang umat Islam di situ. Saya kutuk keras dan saya tidak suka. Tolong supaya Lembaga Bible Indonesia menghilangkan kata Allah dan kalian baca Allah. Itu Latin, betul. Asalnya dari mana? Latin itu dari bahasa Arab kan? Dari nama Tuhan dalam bahasa Arab kan? Iya kan? Berarti merujuk kepada Tuhannya siapa itu? Umat Islam kan? Berarti kalian menghina kami kan? Apa susahnya kalian menggunakan kata Theos, dewa, atau ilah? Kalau pingin kali bahasa Arab biar dianggap keren, gunakan kata ilah atau ilahun. Kenapa harus menggunakan nama Allah? Dan kalian hilangkan identitasnya menjadi Allah. Ya, sekali lagi saya akan marah keras kalau ada orang mengatakan Allah jadi manusia, mati dibunuh manusia. Theos jadi manusia, dibunuh manusia, gitu ya. Saya kira begitu teman-teman, saya harus ibadah dulu. Terpujilah Allah kami. Nah itu si monyet muncul lagi, alamu setan kau. Udah kau turun biadab, anak kucing, kau turun. Saya masih marah ini, kau turun, anak kucing. Kopi minum kencing ayam jantan hari Jumat pagi biar kau sehat. Saya kira begitu sementara ibadah dulu ya teman-teman, adik-adik sekalian silakan diambil alih. Nanti kalau ada lagi yang bawa-bawa nama Allah diturunkan aja langsung. Demikian untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan.